ikuti kasusnya ya, memang ada penyebutan nama Jokowi di situ karena Tom Lembong kan didakwa melakukan pemufakatan jahat. Ya. Dalam hal ini menguntungkan pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda di Trijaya udah dengar suara kincringan atau bahasa Belandanya kerecekan ini, maka Anda akan mengikuti program Viral Tapi Hoax. Kembali lagi bersama saya Gaib Portusigit, dan saya tidak sendirian untuk membedah informasi yang beredar di timeline Anda, baik di YouTube, Facebook, Twitter, X, ataupun di TikTok, dan juga di beberapa sosial media dan portal media. Saya ditemani oleh Bang Asnil, Bambane, Amre. Halo Bang Gaib. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin nih seminggu, katanya lagi ngerjain disertasi ya? Iya, disertasi. Masih tesis. Oh, ini Bang Asnil lagi ngambil tesis S2 ya. S2. Jurusannya teknologi kehutanan. Kehutanan hoax ya. Oke, Bang, ada beberapa yang mesti kita bedah ini. Ya. Karena kita penting memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat biar tidak salah jalan. Karena kalau salah dapat info, maka akan salah mengambil keputusan. Makanya kita kasih info. Yang pertama nih Bang, Ya. terkait dengan Tom Lembong yang dibebaskan karena kasusnya seret Jokowi. Ini gimana maksudnya nih? Saya terima juga nih soal ini. Ya, jadi memang kalau kita ikuti kasusnya ya, memang ada penyebutan nama Jokowi di situ karena Tom Lembong kan didakwa melakukan pemufakatan jahat. Ya. Dalam hal ini menguntungkan pihak ketiga. Dianggap seperti itu oleh hakim, dan dalam eksepsinya kalau nggak salah Tom Lembong menjelaskan tentang bahwasannya izin impor itu sudah disetujui oleh presiden waktu itu, dia sebagai menteri ya. Nah, narasi ini kemudian berkembang sampai kemudian menjadi banyak konten. Beberapa minggu lalu kita juga sudah bahas Tom Lembong juga disebutkan bebas. Nah, sementara kita tahu fakta yang ada, Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Ya. Dan juga harus bayar denda 750 juta dalam vonisnya. Dan peristiwa ini membuat banyak respon publik ya. Karena hakim sendiri mengatakan tidak ada mens rea, niat jahat ya dari Tom Lembongnya. Nah, ini mendapat respon keras dari para teori pakar hukum ya. Termasuk para netizen. Ya, netizen apalagi. Karena baru pertama kali ada terdakwa kasus korupsi yang putusannya dihukum tapi duitnya nggak ada. Ya, bukan. Masyarakat justru malah kecewa dengan putusan itu. Ya. Ya kan? Baru pertama kali terjadi loh gitu. Jadi ini pertama satu itu, kedua dia dikenakan undang-undang korupsi dan dia sendiri nggak menikmati uang korupsi gitu ya. Dan jadi, hakim juga menjabarkan itu juga kan dalam. Ferry Amsari bilang ini satu-satunya kasus hukum yang orang didakwa bersalah tanpa mens rea. Bener. Niat jahat ya. Iya, ini pertama kali di dunia katanya. Karena niat jahat dengan kegiatan yang melanggar hukum itu harus jadi satu kesatuan. Bener. Jadi ketika orang melakukan kejahatan atau tindak pidana, ada niat jahatnya dulu berarti kan. Nah, ini kemudian banyak kecewa. Nah, kekecewaan ini kemudian direspon dengan keinginan batinnya ya. Akhirnya mulailah banyak narasi dia dibebaskan, termasuk kemudian dalam hal ini di salah satu Facebook ya, beredar informasi video, narasinya dalam video itu akhirnya dibebaskan tanpa syarat setelah Tom Lembong bongkar jika ternyata impor gula atas perintah Presiden Jokowi. Ya. Nah, padahal ya dalam sidang itu diungkapkan bahwasannya impor gula yang dilakukan itu sudah persetujuan dari Presiden. sudah melewati rapat gitu kan. Namun fakta hakim berbeda lagi, dan ini disebarkan oleh Putra Comeback, nggak tahu ini nama asli apa enggak ya.
narasinya adalah alhamdulillah Tom Lembong bebas, jaksa sebut Tom Lembong tak bersalah. Lantas yang bersalah lagi ngadem, mungkin lagi foto atau liburan. Jadi dia memposting narasi yang berbeda dari faktanya. Pada faktanya Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Ya, dinyontik bersalah 4,5 tahun. Ini di Facebook berarti ya? Di Facebook ada beberapa akun yang menyebarkan. Ini kayaknya rasa kekecewaan dan suara hati yang dituliskan dalam bentuk gambar. Dan videonya itu nyambung ketika melepaskan borgol ketika Tom Lembong mau masuk ruang pengadilan karena nggak boleh diborgol kan. Dia harus dibuka. Faktanya Tom Lembong tetap dihukum 4,5 tahun. Ada denda juga ya? Denda 750 juta. Udah nggak terima duit, tidak punya mens rea, suruh denda 750 juta. Ya. Dan dituduh kapitalis ya. Kapitalis. Menguntungkan kaum kapitalis. Kaum kapitalis. Ya. Padahal kita mungkin hakimnya ini punya punya habis baca buku Marx kali ya. Oh iya. Habis buku Marx atau dia habis dengerin pidato Pak Prabowo. Oke. Jangan jadi antek-antek kapitalis gitu kan. Itu pas kampanye ya. Sekarang mana berani, Bang. Padahal negara kita minjam uang sama IMF, pinjam uang sama Bank Dunia, itu bagian dari kapitalisme sebenarnya. Kita buka rekening di bank itu bagian dari kapitalisme sebenarnya. Jadi ya sudahlah ya. Nah, akhirnya kuasa hukum Tom Lembong mengajukan memori banding ya. Memori banding sudah resmi disampaikan. Kita belum tahu bagaimana hasilnya, karena nanti akan disidangkan juga, tapi sidang tertutup kayaknya kalau kayak gini ya. Nanti diumumkan di Mahkamah Agung ya? Iya. Aku nggak tahu ya apakah nanti akan tertutup. Yang jelas ini menarik perhatian publik, Bang. Ya, ini penting nih. Oke, jadi faktanya itu, jadi Tom Lembong tidak dibebaskan, dia dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman 4,5 tahun dan sekarang ini dalam proses banding ke pengadilan tinggi. Oke, selanjutnya. Oke, kalau gitu informasi Tom Lembong dibebaskan karena kasusnya menyeret nama Joko Widodo, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Ya, hati-hati. Tom Lembong tetap dihukum. Semoga pengadilan berjalan adil dan juga transparan.